saya pemilik usaha marketplace toko online. Bandingkan 2 tahun lalu, omset sekarang turun drastis sekitar 90%. Tahun lalu juga sudah mulai turun gejalanya sekitar 40-50%. Tahun ini terparah. Mungkin ini relate, dan memang saya melihat banyak pedagang online yang mengeluh penjualan menurun drastis. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Kompetisi semakin sulit. Bagaimana cara menghadapinya? Apakah saya bisa tumbuh? Begitu kira-kira banyak pertanyaan dari pedagang-pedagang online yang saya perhatikan, dan dari diskusi media sosial, tweet, IG, Facebook, grup, banyak sekali yang dulu ramai, omsetnya tinggi, sekarang turun drastis. Sama seperti saya. Banyak masalah memang. Kita akan bahas masalah dan situasinya. Yang pertama itu soal cost penjualan. Sebagai owner, sebagai orang yang punya usaha, apakah itu UMKM atau bukan, mempunyai usaha marketplace toko online sekarang, biayanya cukup tinggi. Pertama, dari admin atau potongan setiap marketplace sekarang naik. Belum lagi potongan-potongan lain seperti potongan untuk promo, potongan ini itu, ditambah atau plus biaya iklan. Sekarang tren algoritmanya di Shopee dan TikTok Shop juga seperti itu. Kalau tidak beriklan, toko tidak akan disupport secara algoritma. Nah, ini tentu akan menjadi biaya yang cukup gede. Apalagi kalau iklannya hanya ya cuman 50.000 per hari, 20.000 sehari, itu akan kalah dengan pedagang-pedagang online yang lain yang kategorinya sama. Mereka bisa mencapai jutaan sehari, 1 juta, 2 juta. Tentu ini akan menjadi persaingan yang sangat rumit. Lalu yang kedua, mengenai gaji pegawai. Setiap tahun gaji pegawai itu naik. Jadi ketika kita punya usaha, ketika kita memiliki toko online dan operasional itu dikendalikan oleh pegawai atau menggaji orang lain, tentu setahun atau 2 tahun kemudian pasti akan naik, dan kenaikan ini akan menjadi beban. Sementara biaya atau pos lain itu juga naik. Lalu yang ketiga, mengenai peralatan, biaya peralatan juga naik, seperti peralatan packing, kertas, lakban, ya peralatan print, tinta, kertas, plastik lagi sekarang yang naiknya cukup parah, sampai 100%, dan itu akan menjadi cost juga dalam penjualan. Jadi tiga item ini mengenai admin, gaji pegawai, dan peralatan itu menjadi beban cost yang cukup tinggi. Itu pertama. Yang kedua, mengenai manajemen waktu. Sekarang tren di e-commerce itu berubah. Sebelum saya breakdown mengenai manajemen waktu, saya akan menjelaskan sedikit bahwa sekarang tren e-commerce itu berubah. Semuanya melakukan video, live streaming. Kalau tidak melakukan video, tidak melakukan live streaming secara algoritma, atau tidak akan disupport. Dalam 5 tahun ke depan nih, dan kira-kira inovasi apa lagi yang perlu dilakukan oleh para brand supaya bisa tetap bersaing secara kompetitif? Ya, kalau saya lihat e-commerce di Indonesia ini mungkin perjalanannya akan mirip seperti negara Tiongkok ya. Kalau kita lihat tuh di tahun 2022, 74% dari konsumen di China itu udah belanja lewat e-commerce, bahkan lewat live stream shopping, live shopping. Kita baru mulai di live shopping ya, 2024, 2023 akhir lah gitu udah mulai. Jadi saya lihat live shopping ini akan luar biasa sih gitu. Saya membayangkan di mana-mana tuh orang bisa live shopping. Dan tren itu terus berkembang, bahkan seller yang hanya membuat atau memproduksi 1 video itu akan kalah saing dengan
seller-seller yang memproduksi 10-20 video per hari. Seller yang hanya melakukan live streaming 1 jam akan kalah dengan seller-seller yang melakukan live streaming sampai 5 jam sampai 7 jam sehari. Saya pernah membaca pernyataan Mark Zuckerberg, pemilik Meta atau Facebook, di salah satu media. Dia mengatakan bahwa ke depan media sosial itu tidak lagi sekadar interaksi, tidak lagi sekadar ruang maya yang di dalamnya manusia saling berinteraksi biasa, tetapi di dalamnya sudah menjadi interaksi jual beli, di dalamnya penuh dengan bisnis. E-commerce itu merasuk ke media sosial. Ada juga yang media sosial bertransformasi menjadi e-commerce, seperti salah satunya TikTok ya. Dia bertransformasi menjadi e-commerce yang tadinya media sosial. Meta juga sudah terinfiltrasi seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Itu sudah mengandung link-link dari Shopee. Nah, di sini situasi seperti itu, seller harus mengikuti tren. Karena tren itulah sehingga seller harus menambah divisinya. Dia harus menambah divisi digital. Di dalamnya orang yang membuat video, memproduksi video setiap hari, orang yang melakukan live streaming. Nah, karena itu divisi digital ini menjadi satu divisi baru untuk mengikuti tren tadi. Lalu juga infrastrukturnya sebagai seller harus menambah fitur-fiturnya seperti kamera, seperti peralatan live streaming, juga harus memperbanyak AP. Divisi dan infrastruktur inilah menjadi waktu ekstra bagi pemilik marketplace, karena dia harus meluangkan waktu lebih dari yang sebelumnya tidak ada, karena dia harus memanage, bukan hanya mengontrol orang tapi mengontrol peralatan-peralatannya, hingga waktu semakin tinggi yang harus dia terapkan dalam manajemen usahanya. Yang berikutnya, atau yang ketiga, mengenai high kompetisi. Situasi belakangan layoff semakin tinggi. Belakangan orang-orang di PHK semakin banyak di mana-mana. Karena PHK tinggi, orang mereka yang terkena imbasnya akhirnya memilih jalan freelance atau pekerjaan hybrid atau membuka usaha. Salah satu usaha itulah yang mereka jalanin menjadi atau membuka toko online. Nah, pertumbuhan toko inilah yang menjadi indikator bahwa persaingan sangat tinggi. Persaingan sangat tinggi sehingga impact-nya harga sangat kompetitif. Perang harga, kualitas juga menurun. Di satu sisi memang ada orang yang melakukan perang secara kualitas, tetapi marketnya ini sangat sedikit. Berbeda ketika kita bertarung dalam harga, marketnya ini sangat luas, pasarnya sangat luas. Nah, yang terakhir mengenai ekspedisi, atau yang keempat ya. Yang keempat ya mengenai ekspedisi. Sampai sekarang masalah ekspedisi belum terselesaikan. Dulu Zurain saja memiliki usaha toko online, juga memiliki ekspedisi sifatnya yang franchise. Dulu sudah banyak sekali masalah-masalah bagaimana barang sengaja ditukar, lalu melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak ekspedisi, melakukan fake order untuk mencapai target. Lalu banyak juga yang sengaja mengambil barang karena memang sifatnya mereka sebagai pekerja freelance. Jadi ekspedisi
nasional, itu ekspedisi nasional. Mereka mempekerjakan orang-orang dengan hubungan freelance sehingga keterikatan atau kewajiban secara moral itu sangat rendah. Bisa saja mereka melakukan kejahatan habis itu keluar dan mereka kabur. Kan dulu pernah satu kasus ada oknum yang melakukan jual beli data konsumen, data pembeli. Data itu cukup mahal, dia bahkan mendapat uang puluhan juta, bahkan isunya sampai ratusan juta. Setelah itu dia kabur, dan masalah ini sampai sekarang belum diselesaikan. Menurut saya, ketika ekspedisi ini banyak masalah, harusnya ini menjadi perhatian serius juga pemerintah dalam hal ini. Apakah ini Menteri Perdagangan atau kementerian terkait lainnya, bahwa ekspedisi ini harus diberikan aturan yang sangat ketat. Menurut saya salah satunya lagi supaya mengurangi tindakan kejahatan di ekspedisi, manajemen ekspedisi harus mempekerjakan mereka bukan sebatas freelance tetapi pegawai, supaya keterikatannya, supaya sikap moral bekerjanya itu tinggi. Kalau tidak, sudah akan terus berlanjut seperti itu. Nah, belum lagi masalah ekspedisi lainnya, soal komitmen mereka untuk melakukan pick-up seperti yang belakang saya alamin di TikTok Shop. Paket 1-2 mereka tidak diambil, padahal di sistem saya sudah melakukan request pick up atau ketentuan pick up, tidak drop off, tetapi tidak ada yang ngambil. Tapi kalau paketan di atas 50, di atas 20, mereka cepat ngambil. Nah, ini artinya tidak ada komitmen dari pihak ekspedisi, berapapun jumlah paket mereka harusnya mengambil, padahal di sistem sudah seperti itu. Dan ini juga menjadi perhatian serius bagi platform seperti TikTok Shop dan Shopee. Ketika ada kurir yang tidak berkomitmen dalam melakukan pick up, sebaiknya ditinggalkan ekspedisi tersebut. Bukannya cukup merugikan. Kita sudah pick up, kita sudah packing, kita sudah menyiapkan barang, tetapi tidak diambil, sehingga performa toko anjlok, dan yang rugi seller. Dia sudah membuang plastik, dia sudah membuang lakban, kertas, tinta, tapi barangnya tidak terproses sampai ke pembeli. Di satu sisi juga mengenai kepercayaan pembeli atau trust issue terhadap platform yang seperti itu juga pasti akan menurun lambat laun. Seharusnya platform yang seperti itu mengambil tindakan cepat. Nah, inilah tadi yang saya sebut bahwa masalah-masalah dalam bisnis toko online sekarang. Pertama, cost atau biaya penjualannya semakin tinggi, kenaikannya mungkin sekitar bisa sampai 80-100%. Lalu yang kedua, manajemen waktu, spare waktu harus lebih ekstra ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, high kompetisinya yang sangat tinggi karena pertumbuhan seller online semakin tinggi juga. Yang keempat, partnership dengan ekspedisi yang masih banyak masalah. Dari keempat itu, saya menyimpulkan bahwa kalau saya masih melakukan bisnis atau menjual produk-produk yang low margin, mungkin saya akan tutup dengan kondisi yang seperti itu. Kenapa? Karena tentu saja tidak akan mencukupi, tentu saja tidak akan menguntungkan. Kalau kita ambil 3 kategori mengenai produk apa yang kita jual, high margin, medium margin, low margin, ya tidak akan melanjutkan ketika produk saya tetap di kategori low margin atau margin yang sekitar 5-20%. Mungkin ini juga menjadi simpulan kalian yang masih bimbang apakah melanjutkan atau tidak ketika produk kalian
tergolong low margin, lebih baik tinggalkan, cari usaha lain. Begitu juga dengan yang medium, juga harus berpikir keras karena marginnya hanya sekitar 20-40%, itu juga keuntungannya masih tipis. Tapi ketika kalian berada pada kategori high margin atau margin yang di atas 40 atau bahkan 50%, ya masih aman dan silakan lanjutkan. Hanya saja bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini, ditambah lagi sekarang daya beli turun.